nama saya Ahmad Arjeliani, prodi TIPS semester 7, dan di sebelah saya teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuhaki Katumaula dari prodi Nutrisi PS semester 7. Di sini kita satu kelompok akan menerangkan mengenai buku besar dan neraca saldo, yang mana tugas video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Akuntansi yang mana diampu oleh dosen Ibu Cici Widya Prasetyan dari MM. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung membahas mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama yaitu apa itu buku besar dan neraca saldo. Dalam akuntansi, transaksi keuangan tidak hanya dicatat, tetapi juga harus diolah dan disajikan secara sistematis. Dan dua tahap penting dalam siklus akuntansi. Sebelum laporan keuangan adalah buku besar dan neraca saldo. Seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, bahwasanya dalam akuntansi itu transaksi keuangan tidak hanya dicatat tetapi harus juga diolah. Nah, di sini kita akan bahas mengenai buku besar dan neraca saldo. Apa sih buku besar itu? Buku besar adalah tempat mencatat semua transaksi keuangan yang sudah dicatat di jurnal, namun dipisah berdasarkan jenis akunnya. Setelah semuanya dicatat, bukan berarti kita akan mencatat dalam bentuk rinci, tapi sesuai dengan akunnya. Jadi, kalau jurnal itu seperti catatan harian, kalau jurnal itu berbentuk catatan harian, untuk buku besar itu seperti lemari dengan banyak laci. Di sini saya menerangkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Untuk buku besar itu seperti lemari dengan banyak laci. Setiap laci khusus untuk satu akun. Misalnya ada laci kas, laci utang, kemudian laci modal gitu ya. Maka dari itu, ketika kita sudah memulai buku besar, di dalamnya itu berisi kas yang kita miliki, terus utang yang kita miliki, modal yang kita miliki, seperti itu yang disebut laci. Agar kenapa? Agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan setiap transaksi seperti itu. Kenapa di sini setiap akun di buku besar itu memiliki sisi debit dan kredit. Nah, di buku besar ada sisi debit, ada sisi kredit, yaitu tujuannya untuk mencatat perubahan saldo. Nah, ketika terjadi perubahan saldo yang tidak wajar atau tidak pada umumnya, maka di situ kita bisa melihat di sebelah mana terjadi kesalahan. Nah, di sini kita akan masuk pada tujuannya. Tujuannya dicatat buku besar di sini yaitu supaya kita mengetahui saldo terakhir dari tiap akun. Contohnya, berapa sisa kas kita, berapa utang yang kita miliki, serta modal yang masih kita pegang. Kemudian di sini memudahkan membuat laporan keuangan, seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa di sini itu sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan. Nah, saya pertegas lagi untuk tujuan di sini. Ketika kita sudah mulai mencatat buku besar, maka di sini kita akan dengan mudah mengetahui saldo terakhir yang kita miliki atau saldo terakhir yang bisa kita buat jadi acuan untuk berapa sisa kas, berapa juga hutang yang kita miliki yang harus kita bayar, kemudian berapa modal yang kita miliki untuk langkah selanjutnya, seperti itu. Maka kita akan lanjutkan pada manfaat buku besar dalam pencatatan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai apa itu buku besar, maka di sini ada contoh nih. Contohnya itu kas PT Jurnal Teknologi Jaya. Di sini pada periode April, di bulan April maksudnya, ini ada pertanggal, ada tanggal 1, tanggal 4, tanggal 8. Seperti itu. Di sini ada modal, beban sewa kantor, pendapatan jasa. Nah, di sini juga penempatannya sama seperti yang tadi. Ketika itu berupa pendapatan atau sesuatu yang kita miliki atau juga disebut uang yang masuk pada kita, maka ditaruhnya di debit seperti itu. Kemudian untuk uang yang kita keluarkan, maka diletakkan di kredit, seperti itu seterusnya. Kemudian di sini juga ada pendapatan jasa dari jasa yang sudah diperjualkan kepada konsumen. Di sini maka kita mendapatkan pendapatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Itu ada 2.500.000. Itu kan konsumen. Ya, uang yang kita hasilkan dari konsumen ada 2.500.000, maka kita taruh di mana? Kita taruh di debit karena uangnya itu masuk ke kita, sudah menjadi milik kita. Kemudian di sini ada perlengkapan kantor. Kita harus membeli perlengkapan kantor. Nah, di sini ketika kita membeli sesuatu, maka kita letakkan pada kredit, seperti itu. Nah, di akhir kita letakkan satu-satu di saldo, di tulisan saldo di sini sesuai dengan
transaksi yang sudah terjadi, tapi kita tidak letakkan di kredit, kita taruh di debit semua, seperti itu teman-teman. Manfaat buku besar dalam pencatatan. Yang A, mengelompokkan transaksi berdasarkan akun, contohnya kas, utang piutang, modal, dan lain-lain. Jadi setiap transaksi yang dikelompokkan sesuai dengan akun tersebut. Dan yang B yaitu mengetahui saldo akhir tiap akun pada periode tertentu. Jadi dari buku besar maka setiap akhir periode jumlah saldo pada setiap akhir periode suatu perusahaan. Dan yang C yaitu menjadi dasar neraca saldo dan laporan keuangan. Jadi hasil dari buku besar menjadi awan untuk membuat laporan keuangan. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh teman saya mengenai manfaat buku besar dalam pencatatan, mulai dari mengelompokkan transaksi agar tidak tertukar, kemudian mengetahui saldo akhir pada tiap periode, kemudian menjadi dasar neraca saldo dan laporan keuangan. Sejalan dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini kita akan beralih ke pemindahan buku besar dan manfaatnya. Pemindahan bukuan dan manfaatnya. Di sini, pemindahan bukuan adalah proses pemindahan data transaksi dari jurnal umum ke buku besar sesuai akun yang bersangkutan. Seperti yang kita katakan tadi, dari jurnal transaksi persatuan yang kita lakukan. Contohnya seperti kas dan lain sebagainya, itu di sini kemudian dipindahkan ke buku besar sesuai akun yang bersangkutan, sesuai dengan akun-akun yang sudah kita catat, seperti itu. Disebut juga posting di sini. Kalau kita bisa katakan ketika kita memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar, itu disebut juga posting. Kemudian manfaatnya apa ketika kita memindahkan catatan tadi? Di sini ada menganalisis setiap transaksi dicatat di akun yang tepat, kemudian memudahkan memantau perubahan saldo setiap akun. Yang ketiga, menjadi langkah awal sebelum menyusun laporan neraca saldo. Nah, saya jelaskan satu persatu di sini. Menganalisis setiap transaksi dicatat di akun yang tepat. Ketika kita memindahkan dari jurnal ke buku besar, maka di sini kita bisa menganalisis setiap transaksi dicatat di akun yang tepat. Ini tempatnya betul di debit atau di kredit, seperti itu. Kemudian di sini memudahkan memantau perubahan saldo setiap akun. Nah, ketika terjadi perubahan yang tidak wajar atau yang tidak biasanya, di sini kita bisa memantau dengan benar-benar melihat saldo pada setiap akun yang kita catat. Kemudian menjadi langkah awal sebelum menyusun neraca saldo. Nah, ini kenapa menjadi langkah awal sebelum menyusun neraca saldo? Karena dari sini kita bisa sebelum itu kita sudah bisa menyaring yang mana pencatatan yang salah dan yang mana pencatatan yang benar, dan terjadilah di sini pembenaran. Jadi ketika kita sudah menyalin ke pembukuan, maka apa yang kita catat penyusunan neraca saldo sudah benar, seperti itu. Jadi menyiapkan neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar akhir saldo semua akun yang terdapat di buku besar pada periode akhir. Seperti istilahnya itu tutup buku. Di neraca saldo kita bisa melihat daftar saldo akhir pada satu periode, yang fungsinya memeriksa apakah jumlah debit dan kredit sudah seimbang. Nah, seperti itu. Tujuan dari menyiapkan neraca saldo di sini ada 3 tadi, yaitu menolak pencatatan transaksi, kemudian membantu menemukan kesalahan pencatatan dari awal, kemudian menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan atau laporan laba rugi atau neraca. Nah, di sini yang dimaksud dengan menolak pencatatan transaksi itu seperti contohnya ketika ada yang berhutang kepada kita. Di sini dia bilang ke kita bahwa dia akan membayar hutang pada tanggal 30 Agustus contohnya. Nah, di sini kita tidak bisa mencatat di neraca saldo kalau hutang itu sudah terbayar tapi di tanggal ini. Nah, di situ ya dimaksud dengan menolak pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi yang benar-benar dicatat dalam neraca saldo ialah transaksi yang benar-benar sudah dilakukan. Nah, contohnya ketika mereka berhutang dan mereka membayar kepada saya di hari ini, maka di situ saya catat. Bukan yang masih berupa janji pada bulan ini, pada tanggal ini, seperti itu. Kemudian membantu menemukan kesalahan pencatatan lebih awal. Seperti yang dikatakan tadi, ketika beralih kepada neraca saldo, di sini juga menyaring
seperti menyaring. Nah, ketika dipindahkan, kemudian kita akan bisa menemukan kesalahan pencatatan lebih awal lagi. Kemudian di sini yang terakhir menjadi dasar untuk laporan laba rugi dan neraca. Nah, di sini kemudian setelah kita selesai di buku besar, kita beralih kepada neraca saldo. Ketika buku besar sudah bagus atau sudah benar-benar rampung, pencatatannya jelas dan tidak ada lagi terjadi kesalahan, maka di neraca saldo kita bisa menjadikan hal ini sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan. Seperti laba rugi, neraca laba rugi, berapa laba rugi yang kita rasakan, yang kita dapatkan, serta neraca akuntansinya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Nah, di sini contohnya itu ada di PT XYZ neraca saldo periode Desember 2019. Ada nomor akun, nama akun, dan keterangan debit dan kredit. Nah, disinilah kita bisa memahami apa itu neraca saldo. Di nomor akunnya itu nomor transaksi yang kita lakukan. Kemudian di nama akun atau keterangan ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan. Nah, di sini merupakan nama transaksi yang kita lakukan. Di debit, uang yang masuk ke kita atau uang yang kita miliki. Kemudian di kredit merupakan uang yang kita keluarkan atau uang yang sudah dipakai gitu, yang udah keluar. Nah, di sini bisa singkatnya itu uang masuk dan uang keluar gitu. Sini ada kas yang kita miliki itu ada 2 juta, maka tempatnya ada di debit. Kemudian di sini juga ada persediaan barang piutang dagang. Ketika orang lain mempunyai hutang kepada kita, maka uang kita ada di mereka dan mereka belum bayar, maka di sini ditempatkan di piutang dagang. Persediaan barang dagang yang mana biasanya itu dalam bentuk purchasing di gudang, barang yang di gudang yang akan kita gunakan, maka di situ kan sudah berbentuk barang, tapi ada nominalnya juga berapa, 6 juta, maka kita taruh di debit. Nah, di situ seperti itu. Kemudian ada hutang dagang. Hutang yang kita miliki kepada orang luar untuk berdagang yang belum kita bayar, maka di sini kita taruh di kredit. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di paling bawah di sini akan ada jumlah debit, yaitu jumlah pendapatan uang yang kita miliki dan uang yang kita keluarkan. Nah, di neraca saldo ini debit dan kredit harus balance, harus sama. Apabila pengeluaran itu 10.800.000, pendapatan kita juga harus 10.800.000. Karena kalau tidak sama antara debit dan kredit, di sini berarti ada kesalahan pencatatan. Karena setiap uang yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan uang yang kita miliki. Karena kalau uang yang kita keluarkan lebih besar daripada uang yang kita miliki, maka dari mana uang besar ini kemudian uang lebih yang kita miliki ini gitu? Dari mana asalnya? Seperti itu. Maka di neraca saldo debit dan kredit itu harus sesuai, seperti itu teman-teman. Nah, di sini buku besar, pemindah bukuan, dan neraca saldo adalah bagian penting dari proses akuntansi yang setiap transaksi dicatat dengan benar dan teratur. Nah, buku besar berfungsi sebagai pengelompokan semua transaksi berdasarkan akun, sementara pemindah bukuan menjadi jembatan yang memindahkan data dari jurnal atau pencatatan satuan tadi ke buku besar. Setelah semua data dikumpulkan, saldo-saldo digunakan untuk memeriksa keseimbangan antara debit dan kredit, sehingga kesalahan dapat diketahui sejak awal. Tanpa 3 tahap ini, data keuangan akan terganggu dan laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, penguasaan ketiganya sangat penting untuk menghasilkan catatan yang akurat, rapi, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasanya 3 tahapan tadi sangat berguna. Yang pertama dari buku besar, kemudian ke pemindah bukuan, dan neraca saldo. Ketiganya ini merupakan proses yang tidak bisa kita skip atau kita lewati. Kita harus benar-benar memahami dan benar-benar menyaring dari 3 proses tersebut agar agar semua transaksi yang kita lakukan di neraca saldo itu dapat dipercaya dan benar, dan juga ketika sudah balance, maka di situ bisa dijadikan acuan. Saldo akhir kita sudah ketahui, kita juga bisa membandingkan dengan periode-periode sebelumnya untuk menjadi tolak ukur atau untuk menjadi planning kita dalam pengambilan keputusan untuk langkah selanjutnya perusahaan kita. Seperti itu teman-teman. Itu saja dari kami mengenai buku besar dan
neraca saldo, seperti itu. Itu saja dari kami mengenai penjelasan tentang neraca saldo dan buku besar. Apabila terjadi kesalahan dari awal sampai akhir, karena di sini kami juga masih belajar, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kependekan ilmu yang kita miliki. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.